Baik, di video kali ini kita masih membahas tentang bilangan kompleks. Di sini yang kita bahas adalah modulus, bentuk polar, dan bentuk eksponensial. Kita perlu membahas tentang modulus terlebih dahulu, karena untuk merubah bentuk rektangular yang telah kita bahas di video sebelumnya ke bentuk polar, itu kita memerlukan modulus. Oke, kita lihat saja ya apa modulus. Jadi modulus tadi adalah jarak dari titik 0 ke Z ini. Nah, itu besarnya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke. Nah, modulus biasa disimbolkan sebagai ini, harga mutlak dari Z. Nah, nanti dalam bilangan kompleks bentuk polar itu dituliskan sebagai R. Oke. Nah, kemudian ini itu jaraknya kan ada ini. Ini kenapa kita dapat X kuadrat ditambah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, misalkan titik ini adalah ZXY. Berarti di sini adalah X, ini Y, ya kan? Nah, sehingga panjangnya ini itu adalah X, tingginya ini adalah Y. Sehingga dari Pitagoras kita punya sisi miringnya ini adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, jadi sampai sini bisa diterima ya. Oke, nah kita lanjutkan. Sebagai akibatnya, jarak antara dua bilangan kompleks Z1 dan bilangan kompleks Z2 itu adalah nih ya, disimbolkan dengan harga mutlak Z2 dikurangi Z1 akar X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Oke. Ya, tadi kalau kita punya dia di titik 0 mulainya. Nah, sekarang kalau misalnya dari Z1, misalnya saya punya Z1-nya taruhlah di sini ya. Ini Z1. Kemudian ini Z2. Nah, oke, saya pakai ini kuning. Sehingga jaraknya, aduh agak miring sedikit. Anggaplah itu sudah bergeser ke sini ya. Nempel ke sini. Oke. Nah, inilah si jarak dari Z2 ke Z1 gitu kan. Nah, kenapa bisa dapat ini? Jadi kalian nggak perlu hafalkan itu, kalian kalau ada titik dua titik seperti ini gambarkan aja. Kemudian ini kan titik ini adalah X1 Y1 gitu kan. Realnya di X1, imajinernya ada di Y1. Titik ini itu realnya di X2, imajinernya di Y2. Sehingga di sini panjangnya ini itu kan X2 dikurangi X1, ya kan? Panjangnya X2 dikurangi X1 panjangnya yang ini. Nah, terus tingginya, pakai warna lain, tingginya ini itu Y2 dikurangi dengan Y1. Makanya kita dapatlah nilai ini yang miring tadi itu dengan Pitagoras kita punya apa jadinya? Kita punya yang miring tadi kan modulus Z2 kurangi Z1. Itu sama dengan akar dari ini kuadrat X2 min X1 kuadrat ditambah dengan yang ini kuadrat Y2 min Y1 kuadrat. Paham ya kenapa jadi seperti ini? Jadi kalau yang pertama tadi kan titik pusatnya di 0 tuh. Jadi dari 0 ke Z. Nah, ini misalnya itu dia kan nggak selalu titik itu mulainya dari sini kan ya. Oke, ini kalau dia mulainya dari Z1 taruhlah begitu, maka modulusnya kita bisa dapat seperti ini. Oke, ini R-nya. Oke, nah kemudian satu lagi sebagai akibat. Nah, jika Z1 sama dengan X1 ditambah I Y1 dan R itu real positif, maka
semua titik Z yang jaraknya ke Z1 itu adalah R, itu akan membentuk lingkaran gitu ya, merupakan lingkaran yang berpusat di Z1. Jadi ini kalau kita lihat di sini, ini dia yang ini itu juga jaraknya juga akan R, ini ke sini itu juga R, ini ke sini itu R gitu ya. Jadi dia akan titik-titik Z itu akan membentuk lingkaran ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah nanti titik-titik yang di sini, titik-titik lingkaran ini itu merupakan titik yang memiliki jarak R ke Z1. Oke, bentar, ini saya hapus. Sampai sini cukup jelas ya. Biar kelihatan. Oke, nanti dia mutar di situ ya. Nah, tuh. Jadi jaraknya di situ dia nanti semuanya akan R. Oke? Paham ya di sini? Oke. Oke, kita ke next slide. Nah, tadi kita sudah kenal tentang modulus. Nah, modulus itu sebagai modal kita untuk membentuk bentuk polar ini. Jadi untuk merubah bentuk rektanguler ke bentuk polar, kita bisa menggunakan kita harus mencari modulusnya dulu ya. Jadi saya ulangi lagi di sini, Z ini kita sebut modulus. Kalau dalam bentuk polar nanti disimbolkan dengan R. Nah, bentuk polar itu adalah Z R theta. Jadi selain R ada theta di sini. Jadi selain tadi kita mencari R-nya, kita perlu tahu tetanya, nilai tetanya, mencari nilai tetanya. Kita lihat di next slide bagaimana untuk mencari nilai tetanya. Oke. Nah, ini bentuk rektanguler. Saya ulangi lagi penulisannya ya, X ditambah Y. Nah, kalau bentuk polar nanti penulisannya secara singkat ditulis seperti ini, ZR theta, dinotasikan seperti ini. Nah, panjangnya jadi seperti ini, R cos theta ditambah I sin theta. Ini bagian imajinernya, ini bagian realnya. Oke? Nah, jadi kita perlu R, perlu cos theta. Perlu theta. Oke? Nah, sekarang saya hapus dulu ya, biar nggak tumpang tindih. Bentar. Ini masih ngapusnya. Maaf. Ini masih newbie. Oke. Jadi R nggak ada masalah ya. Dari bentuk rektanguler ini kita bisa dapat R, tinggal masukkan X-nya ke sini, Y-nya ke sini. Nah, sekarang untuk dapat tetanya, di sini berarti kalau sini titik ZXY, berarti tadi kan di sini X, sini Y, ya kan? Sehingga panjangnya ini, saya pakai warna lain, panjangnya ini X, tingginya ini Y, ya kan? Nah, sehingga kita punya tangen theta itu adalah Y per X. Ya, kita bisa dapat nih nilai tangennya. Ya, nilai Y-nya ada, kita tinggal masukkan Y-nya ke situ, kita tinggal masukkan X-nya ke sini, kita dapatlah nilai tangen theta. Tapi yang kita butuh adalah theta, maka kita inversekan bentuk ini, sehingga yang kita cari adalah arkes tangen Y per X. Inilah yang sama dengan theta. Apa itu arkes tangen Y per X? Jadi arkes tangen Y per X itu adalah theta yang nilai tangennya itu sebesar Y per X gitu loh. Ya. Contoh, misalnya di sini ini X-nya setengah akar 2. Di sini juga tingginya setengah akar 2. Maka saya punya tangen tetanya berapa? Tangen tetanya sama dengan setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2, ya kan? Ini sama dengan 1. Nah, kemudian untuk mencari sudut tetanya berarti arkes tangen 1. Theta yang membuat
yang nilai tangannya itu adalah 1, itu berapa? 45, ya kan? Bisa 45, bisa terletak di sini. Daerah kuadran 3 itu kan juga nilai tangannya itu 1, karena kan di sini minus bagi minus kan ya. Jadi dia tangan 1. Ini bisa 45, bisa juga arkes tangan 1 itu adalah berapa? 225 ya. 225 kalau di kuadran 3. Nah, jadi di sini kalian harus ingat lagi tuh tentang kuadran ya. Ingat lagi tentang kuadran karena kita perlu tahu dia tetanya ini di posisi kuadran berapa gitu. Nah, kalau saya sih biasanya saya lihat ininya, tandanya ini, X, Y-nya ini. Jadi kalau digambarkan kelihatan tuh, oh X-nya positif, Y-nya positif, oh berarti di kuadran 1 gitu ya. Jadi saya nggak ingat-ingat kalau tangannya negatif itu di kuadran berapa, kalau tangannya positif itu di kuadran berapa, saya lihat aja ininya, tanda di sini, sama aja. Oke. Oke, nih ingat lagi tentang kuadran. Kuadran 1 itu nilai tetanya antara berapa? 0 sampai 90. Kemudian kalau kuadran 2 antara 90 sampai 180 ya. Kemudian bukain dulu. Ini 100, bukain dulu. 180 lebih kecil theta lebih kecil sama dengan 270. Yang ini 270 lebih kecil theta lebih kecil 360. Itu sama dengan 360. Oke. Atau ini biasa juga ditulis min 90 lebih kecil theta lebih kecil 0 ya. Jadi di sini bisa saya tulis min min theta ya. Nih, tetanya di sini. Theta ini sama dengan, kalau di sini ini theta, di sini saya ini kan bisa ini min theta gitu, ya kan? Ini theta, yang bawahnya ini min theta, besarnya sama yang atas tapi arahnya kan minus gitu ya. Kalau ditulis dalam bentuk ini jadi dia 330, misalnya di sini 30, maka ini bisa saya tulis juga sebagai 330 gitu ya. Jadi 360 dikurangi dengan yang si tetanya itu ya. Oke. Jadi itu harus dilihat dulu untuk menentukan tangannya dia ada di posisi mana gitu ya. Untuk menentukan sudutnya ya, ada di kuadran 1, 2, 3 atau 4 ya. Tadi seperti contoh yang saya ini kan tadi nih ya, kan itu bisa 45 atau 225 gitu. Nah, kalau dilihat di gambar ini kan kelihatan tuh dia ada di kuadran 1, maka saya ambil yang 45. Oke. Oke, next. Sekarang bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial itu bentuknya seperti ini. Z sama dengan R kali E I theta. Oke. Sama di sini kan ada R, ada theta. Nah, R dan tetanya ini sama dengan yang dibentuk tadi, bentuk polar. Jadi dalam bentuk eksponensial itu juga kita harus cari R-nya dulu, kita cari tetanya dulu. Oke? Oke. Mungkin ada pertanyaan di sini. Kaitan antara kompleks dengan bilangan kompleks eksponensial dengan polar ya. Nah, bilangan kompleks eksponensial nih ya. Kurang kata-kata eksponensial ketiknya. Oke. Nah, di sini R cos theta itu ini cos theta plus I sin theta itu adalah E pangkat I theta. Ya. Di sini saya nggak usah buktikan lah ya, kalian percaya aja lah ya bahwa E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Ya, kita saling percaya aja lah ya. Oke, biar nggak tambah pusing. Oke, baik, lebih jelasnya kita lihat deh ya cara membuat tadi, membentuk
dari bentuk rektanguler, berubah bentuk rektanguler ke bentuk polar. Misalnya kita punya bentuk rektangulernya seperti ini. Oke, kita gambarkan dulu. Rektangulernya ini berarti bagian realnya ada di 3. Oke, 1, 2, 3. 3. Kemudian bentuk bagian imajinernya minus 8. Berarti dia ada di bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Di sini. Ini dia posisinya di sini. Ini adalah Z3 minus 8. Oke. Nah, pertama apa tadi yang kita perlu tahu? Kalau saya mau bentuk rektanguler ke polar, saya harus cari R-nya dulu kan? Nah, R-nya apa tadi? R-nya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi sama dengan akar X-nya 3, berarti 3 kuadrat 9 ditambah Y kuadratnya min 8 kuadrat 64. Ini sama dengan akar dari berapa nih? 70 berapa? Kok jadi hang sih? 73. Ya, makasih. 73. Akar 73 kalian pakai kalkulator aja. Jadi saya dapat 8,54. Lagi-lagi kalian percaya aja lah ya ini ya. Saya sudah dapat dari kalkulator 8,54. Kalau nggak percaya nanti coba dicek sendiri deh ya. 8,54 R-nya. Kemudian sekarang apa yang perlu kita cari? Kita perlu cari tetanya, ya kan? Tetanya ini. Ini besarnya berapa? Nah, tadi kita menggunakan ini tadi modal pertama kita udah punya R. Sekarang modal kedua kita cari arkes tangen dari Y per X. Inilah tetanya kan. Ini sama dengan teta. Jadi arkes tangen Y-nya berapa? Y-nya minus 8. Min 8. X-nya berapa? 3. Ya. Jadi ini berapa arkes tangen min 8 per 3? Artinya apa tadi? Teta yang memiliki nilai tangen min 8 per 3. Ya kan? Ada yang tahu? Nggak usah dihafalin. Pakai kalkulator aja lagi ya. Jadi nanti kalau ini boleh pakai kalkulator. Nggak usah menum-otak dengan menghafalkan nilai yang tidak spesial. Oke. Jadi di sini saya dapat ini di kuadran keempat ya. Jadi saya bisa tulis min 69,44. Ini juga sudah saya hitung pakai kalkulator ya. Oke. Hati-hati juga untuk menggunakan kalkulator. Tadi kalau kalian tulis tangan arkes tangan 1 gitu dalam kalkulator itu biasanya terus munculnya kan sama dengan 45. Nah, padahal dia letaknya di kuadran 3 tadi yang saya contohkan seperti itu. Jadi cek lagi itunya kuadrannya. Lagi-lagi cek kuadran. Kalau di sini kan memang dia di kuadran 4 ya. Jadi ya berarti memang inilah dia katanya. Jadi terus gimana nih nuliskannya? Nuliskan bentuk polarnya. Ya kita ini kan jadi bentuk polarnya Z R theta itu sama dengan R cos theta, tetanya berapa? Kayak ini. Cos min 69,44 ditambah I sin theta. Min 69,44. Dah jadi. Terus bentuk eksponensialnya? Bentuk eksponensialnya ya lihat lagi ini tadi mana? Nih. Tinggal masukkan aja di sini. Ya. R kali E pangkat I theta. Berarti ini tadi Z R I theta gitu kan. Nah, berarti di sini R-nya berapa? 8 ini R-nya saya ganti 8,54 ya. R-nya kan udah dapat ya. Jadi ini 8,54 ya. 8,54 E. Kemudian I-nya tetap I. Tetanya di situ min, saya tulis di sini aja minnya ya di depan ini 69,44. Oke, gampang ya?
Sudah saya bilangkan di video part 1, walaupun namanya kompleks, kita harus tanamkan bahwa dia tidak kompleks, simple gitu dipelajarinya. Ya kan? Simple ya. Sampai sini. Paham? Oke. Next. Nah, ini silahkan sekarang kalian coba sendiri. Ya.